the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sabam sebagai pimpinan Panti Bersinar, memberikan kami kesempatan untuk boleh berbagi ataupun bersharing tentang firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan lewat firman-Nya, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11. Baik, jika sudah ditemukan kita mengikutinya dalam hati kita. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan pagi hari ini kami beri judul menabur benih dari Allah dengan cara Allah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berbicara menabur, ya, tentu yang pertama di pikiran kita teringat apa? Benih, ya. Apa yang mau ditabur? Ya, benih tanaman, benih kembang atau sayuran gitu ya. Definisi benih itu sendiri apa? Ya, kita harus tahu juga. Benih itu adalah sesuatu, ya, ataupun biji dari sejenis tanaman yang menjadi cikal bakal untuk melipat gandakan atau memperbanyak tanaman tersebut. Jadi dari satu benih itu akan melipat gandakan jadi banyak kalau dia ditanam gitu ya. Nah, sehingga dikatakan perlu menabur benih, perlu menanam benih ya. Pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Di situ dikatakan tadi ayat yang ke-9, yang ke-10 maksud kami dari Korintus 9, dikatakan di sana ia yang menyediakan benih bagi penabur. I-nya huruf besar. Artinya yaitu Allah ya. Allah lah yang menyediakan benih bagi setiap orang yang mau menabur ya. Jadi kita tahu kalau kita mau menanam sesuatu atau benih ya, tentu kita memilih benih yang terbaik ya. Nah, kita lihat di kampung, saya petani, Bapak Ibu, orang tua saya itu kalau menanam padi itu pas panen itu sudah dipilih. Ini untuk benih ya, jangan diambil. Nah, dipilih yang terbaik dan dikatakan memang bahwa sumber benih yang baik itu akan menentukan hasil yang baik pula. Jadi kalau benihnya padinya sudah setengah-setengah kisut-kisut, kalau bahasa Batak dibilang lapung, nah itu tentu nanti hasilnya tidak maksimal. Sebentar dong dia numbuh, kena panas berapa lama mati gitu ya. Tapi kalau benihnya itu bernas, bagus, keringnya pas, maka itu nanti akan menghasilkan benih lagi, bulir-bulir padi yang lebih banyak lagi ya. Seperti itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dikatakan tadi dalam pembacaan ya, kita dikatakan bahwa yang pertama kita tahu sumber benih yang baik
Dari mana? Ya, karena benih itu akan menentukan hasil selanjutnya, ya. Dan kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa benih yang terbaik itu adalah dari Tuhan. Ya, hanya dari Tuhan benih yang baik. Dan Tuhan berjanji dalam Korintus 9 ini tadi, bahwa Dia akan menyediakan benih yang baik bagi setiap kita yang mau menabur. Ya, jika benih itu dari Tuhan, maka Ia akan memberikan juga pertumbuhan. Dan Dia juga akan memberikan hasil yang terbaik buat benih yang sudah kita tabur. Ya, oleh karena itu kita sebagai penabur, ya, tentu kita berharap sekali bahwa benih yang sudah kita tabur ini akan berlipat ganda. Ya, sebagian benih itu nanti akan untuk kita makan lagi. Nah, sebagian lagi untuk benih lagi. Jadi benih kalau sudah menghasilkan, dia tidak langsung dimakan semua. Bikin lagi benih sebagian, pilih yang bagus, sebagian lagi untuk dimakan. Ya, di dalam Alkitab dikatakan tadi, dikatakan bahwa benih menyediakan atau Tuhan menyediakan benih untuk penabur, tapi Dia juga menyediakan roti untuk dimakan. Itu tadi, di samping tadi benih, selebihnya itu untuk roti, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu kita mau belajar. Ada 4 hal yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, apa janji Tuhan bagi kita yang mau menabur? Ya, sesuai dengan cara Tuhan. Tentunya dengan cara Tuhan, ya, bukan dengan cara kita. Apa janjinya untuk kita? Ya, kalau kita mau menabur. Tapi sekarang kita juga harus tahu juga yang kita mau tabur itu apa saja. Kalau dalam kerohanian yang mau kita tabur, yaitu mungkin satu tadi berbentuk materi, boleh. Berbentuk doa, oke. Berbentuk waktu. Tapi lakukanlah itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, karena dengan tulus dan ikhlas kita melakukan dengan sepenuh hati, maka taburan kita nanti itu akan tepat pada sasaran. Ya, ada 4 janji Tuhan. Ya, yang pertama tadi dikatakan Tuhan menyediakan benih. Ya, kalau kita berencana, ya, mau menabur, maka dikatakan Tuhan memberikan benih. Artinya di sini dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita mau menolong seseorang, tapi kita tidak punya dana untuk itu. Ya, maka di sini Tuhan sanggup menyediakan tanpa mengganggu kebutuhan rumah tangga kita, tanpa mengganggu apa yang kita butuhkan sehari-hari. Mungkin kita sebagai karyawan sudah dapat penghasilan, setiap bulan kita sudah terplanning, gajinya sekian juta, itu sudah jelas, air, listrik, uang sekolah, bla bla bla, sudah terplanning. Tapi Tuhan menaruh benih untuk kita menabur. Ketika Tuhan naruh itu, maka kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jika Tuhan menaruh seseorang di hati saya, untuk saya tempat menabur, apa yang harus saya lakukan? Itu yang kita harus datang kepada Tuhan. Saya punya hati menabur, tapi saya tidak mempunyai dana saat ini untuk itu. Bukan gak punya uang, ya, beda. Saya tidak mempunyai dana cukup untuk itu. Ya. Bapak Ibu, kemarin waktu sebelum ulang tahun di sini, ya, Tuhan kasih seseorang di hati saya. Mereka membutuhkan uluran kasih, seperti itulah, ya. Jadi perlu ditolong. Tuhan gerakkan, saya sudah lihat sebenarnya udah 2 minggu sebelumnya. Saya gini, aduh Tuhan, saya kasihan lihat keluarga ini. Tapi dana saya terbatas, tidak ada untuk itu. Gitu. Nah, kemudian saya berdoa. Tapi itu terus, semakin saya berdoa, semakin itu jelas di hadapan saya. Tolong mereka gitu. Wah, saya pikir saya bagaimana gitu kan. Nah, sedang di dalam doa saya menyembah, saya bilang, Tuhan tolong bawa saya untuk menyelesaikan ini. Tapi saya percaya
Tuhan ingatkan dengan firman ini. Jika Tuhan itu yang sudah menyediakan tempat, maka dia juga akan menyediakan benih untuk saya taburkan ke situ. Singkat cerita, seminggu kayaknya sebelum ulang tahun, Pak Surwaktu kirim ini ke saya. Dia bilang, ulang tahun panti hari Minggu, jadi Seninnya tidak ada pelayanan, dikirim WA. Nah, pada saat itu saya di Tangerang karena kebetulan cucu kami mau lahir. Jadi saya butuh di sana waktu. Nah, jadi saya sudah di Tangerang. Nah, kemudian saya berpikir, iya ya, tapi saya sudah di Tangerang pada saat ini. Apakah saya dari Tangerang harus datang juga? Itu minggu lagi, jadi ada pelayanan gitu ya. Saya harus kembali ke Depok atau ke Cibubur, seperti itu dalam hati saya. Tapi saya berdoa. Tapi tadi belum selesai. Tadi yang Tuhan taruh di hati saya belum selesai. Tuhan tolong saya. Oh, ini ada tambah lagi pekerjaan, tugas yang harus saya kerjakan. Nah, tapi di samping itu saya berdoa. Tapi Tuhan semakin jelas, harus kamu tolong, harus kamu tolong. Saya bilang, Tuhan, terserah Tuhan. Nah, 2 hari sebelum ulang tahun di sini, saya sampaikan kepada hambanya. Saya telepon dari Tangerang, saya datang hari Minggu siang. Kita akan pergi ke ulang tahun Panti Bersinar. Ya. Terus, oh ya, dan anak-anak juga, wah, gitu ya Ma? Iya, gitu. Nah kemudian baik. Akhirnya benar saya datang hari Minggu siang dan kita langsung ke sini ya sorenya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Disitulah Tuhan ingatkan saya ajaibnya. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami bayangkan. Itu yang Tuhan lakukan buat kami. Ketika pulang, hambanya bilang, ini ada amplop dan ada nama ibu di sini. Wow, langsung, dan itu isi amplop itu pas banget untuk kebutuhan yang tadi yang harus saya tolong. Dan saya bilang, saya putuskan, saya harus nolong orang itu. Dan jujur, kalau tadi nama itu bukan nama saya tidak berani. Tapi karena itu nama saya katakan, ini dari Tuhan. Bahwa benih ini dari Tuhan dan saya harus tabur. Dan waktu yang tepat, lahan sudah siap. Dan itu saya berikan Bapak Ibu. Saya berikan kepada tadi yang perlukan. Dan ketika itu saya sampaikan, saya kembali ke Tangerang besoknya. Begitu saya berikan, apa kata yang saya tolong tadi? Ini yang sudah kami tunggu-tunggu seminggu ini. Sekarang baru terjawab oleh karena kemurahan Tuhan. Wow. Saya bilang, oh ya, saya bersyukur. Saya bilang, ini semua waktunya Tuhan. Ya. Dan saya juga bersaksi seperti ini di sana. Bahwa ini Tuhan yang menyediakan, bukan saya. Semua karena anugerahnya, semua karena berkatnya. Ya, itulah saya melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Tuhan bawa kamu harus pergi ke sana. Sebenarnya hambanya sudah enggak terlalu memaksa lagi saya untuk datang karena jauh, dia pikir kasihan. Tapi Roh Kudus dorong, pergi dan pergi. Ya, sekali lagi lewat firman ini juga saya berterima kasih kepada Pak Sabam sebagai pimpinan Panti. Ya, itu persis pas untuk benih yang saya tabur tadi. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah saya kasih itu, apa yang mereka juga idam-idamkan tadi itu selesai, terbayar dan wow gitu ya. Dan di situ saya melihat Tuhan itu bekerja luar biasa bagi kita yang mau memberikan hati untuk menabur. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanpa tadi mengganggu kebutuhan rumah tangga. Saya tidak terganggu biaya saya karena Tuhan yang siapkan. Kemudian yang kedua, Tuhan akan melipat gandakan benih yang kita tabur. Ya, jadi lewat kita menabur seperti tadi petani, satu padi harapannya itu akan menjadi berlipat ganda, menjadi banyak. Nah, demikian juga kita dalam kehidupan rohani, dalam praktek sehari-hari juga. Ya. Kalau kita menabur, kita berharap itu menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, kita perlu berdoa. Kemana saya harus menabur ini? Tadi harus lahannya yang tepat. Nah, tadi ketika saya berikan itu, mereka katakan,
ini yang kami tunggu. Dan ini jawaban Tuhan buat kami. Sehingga mereka juga menceritakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Pakai si A, si B untuk menolong saya. Jadi ada kebenaran yang mereka saksikan ketika kita menabur pada tanah yang pas. Ya, firman Tuhan berkata, penabur itu menabur ada 4 situasi tanah. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di batu-batu, ada yang semak berduri. Tapi yang keempat di tanah yang baik. Untuk kita memperoleh tanah yang baik untuk lahan menabur, kita perlu berdoa. Oh berarti Bu ada ya lahan yang tidak tepat. Ada tadi lahan berbatu-batu, lahan di pinggir jalan. Ya. Bahkan mungkin kita menabur itu bukan karena niat untuk menabur, bukan dari Tuhan. Tapi karena kita mau gagah-gagahan. Kita mau menunjukkan siapa kita. Kita menunjukkan kesombongan kita. Ya, tidak banyak kita lihat seperti itu. Ya, kita ini semua ya orang Indonesia itu memang kental dengan solidaritas ya. Ya, di kelompok-kelompok, wah, kalau si A nyumbang sekian, oh gue jangan kalah. Gue akan lebih ini, lebih itu. Nah itu kita namanya belum tentu ya. Belum tentu itu lahan yang pas dan benih yang pas. Tapi kalau itu lahan yang pas dari Tuhan. Benihnya juga dari Tuhan. Maka tadi berlipat ganda kebenaran itu. Mereka menceritakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu sanggup menolong tepat pada waktunya. Ya, itu yang kedua. Ya, oleh karena itu kita terus akan connect dengan Tuhan. Ya seperti tadi juga hambanya Pak Matius ya. Ketika dia memberikan waktu ke Malaysia. Itu waktu yang tepat. Lahan yang tepat. Tuhan sudah sediakan di sana. Orang butuh dituai. Ya, jiwa butuh dituai di sana. Ya, jadi perlu doa ketika kita menabur benih tadi. Yang ketiga, Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya. Tadi saya sudah singgung bahwa dari apa yang kita kerjakan itu orang akan bersaksi bahwa itu semua karena kebesaran Tuhan. Dan oleh karena apa yang kita tabur itu orang datang kepada Tuhan. Orang melihat ada Tuhan lewat hidup kita. Saya melihat di panti ini itu terjadi. Ya. Panti ini adalah wadah dari Tuhan. Ya, untuk menabur para pengerja, pemimpin semua di sini mereka memberikan hati, waktu, pikiran, hartanya untuk menabur pada lahan yang tepat dengan benih yang tepat yang dari Tuhan. Dan kita sebagai pendoa juga sudah merasakan itu. Itu tadi yang saya saksikan. Saya tidak pernah berpikir saya dapat amplop itu dan nama saya tertulis di situ. Kalau nama Pastor Bakti tertulis, saya tidak berani mengotak-atik Bapak Ibu. Tapi karena ada nama saya bilang ini untuk Tuhan, dari Tuhan ini. Saya bilang, beliau pun tidak bisa lagi ngomong. Iya, ya udah terserah. Gitu kan. Tapi kalau nama dia, saya tidak berani. Ya. Jadi itu tadi. Oleh karena kita menabur dengan benih yang dari Tuhan. Tuhan mempersiapkan juga lahan yang tepat. Dan dia akan memberikan pertumbuhan yang sempurna untuk benih-benih yang kita tabur tadi. Kita harus belajar. Saya juga sedang belajar ini Bapak Ibu. Ya, terus belajar. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Ya, jika kita mau menabur, punya sikap menjadi seorang penabur, maka Tuhan akan memperkaya kita dalam segala hal kemurahan hati. Ya, di dalam Amsal 19 ayat 17. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Ya. Dan Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Ya. Jadi kalau kita menolong yang orang yang lemah, tadi yang butuh pertolongan kita, Tuhan sudah taruh di hati kita. Ketika kita menolong itu, firman Tuhan di Amsal 19 ini mengatakan kita itu sedang memiutangi Tuhan. Ngerti ya memiutangi Tuhan? Tuhan berhutang kepada kita. Keren banget kita ya, siapa kita gitu loh. Iya kan? Dan dia yang akan membalas perbuatan itu. Tuhan yang membayar kepada kita. Wow, keren. Saya tidak merenungkan ini, Tuhan engkau hebat, engkau luar biasa. Ya kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Kita tidak jemu-jemu menolong orang lain. Kita tidak mau lagi cuek. Kita tidak mau lagi tidak peduli dengan sekitar kita, dengan siapa saja. Ya.
Kita akan menjadi orang yang semakin murah hati, suka menolong. Ya, tadi Pak Pardosi juga, wow, luar biasa ya, kesaksiannya. Dia membawa orang ke jam sostek, ya, ditolong. Berbuah nggak Pak? Berbuah. Dan di sana juga disaksikan itu semua karena Tuhan. Luar biasa. Jadi ini membuat kita semangat. Membuat saya semangat untuk terus mendekat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Ketika Tuhan membawa kita kepada situasi yang tidak baik, di sana pun kita bertanya, Tuhan, saya ada di sini, apa yang harus saya perbuat? Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saya ketika saya dalam proses ini? Jika itu yang ada di hati kita, maka kita tidak pernah bersungut-sungut. Kita tidak pernah mengatakan, Tuhan meninggalkan saya. Tuhan mungkin membiarkan saya. Tidak. Tapi di dalam setiap keadaan ataupun proses, ada pesan Tuhan di situ buat kita. Ya, apa pesan Tuhan buat saya? Mungkin Tuhan sedang koreksi saya. Oh iya, kamu jangan sombong. Oh iya, kamu jangan setengah-setengah hati. Oh iya, kamu harus memberikan yang terbaik. Waktumu, hatimu, dan pikiranmu. Dan yang lain-lain, Bapak Ibu. Ya, jadi dengan kita mempunyai sikap hati, mau mempunyai hati, dipakai Tuhan sebagai seorang penabur yang berhasil, ya, maka kita akan diberikan Tuhan kemampuan, hikmat, dan Tuhan akan memperkaya kita dalam segala hal. Contohnya tadi kemurahan hati. Kita akan lebih bersemangat menolong orang lain. Kita akan lebih bersemangat lagi untuk, ya, peduli kepada sesama kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih bersambung dengan tadi apa yang saya saksikan. Setelah saya tadi menabur benih itu, kemudian saya pulang ke Depok. Sebelum saya pulang, tiba-tiba masuk WA. Sekret. Saya lihat. Loh. Haleluya, saya bilang. Ada transferan dari seseorang yang saya juga tidak pernah memikirkan sebelumnya. Ya. Melebihi apa yang sudah saya tabur tadi. Melebihi, jauh melebihi daripada itu. Dan di situ saya sangat, wah, Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu luar biasa ya. Dia sanggup, dia tahu isi hati saya. Ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini dan juga adik-adik yang ada di tempat ini, kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Ya. Kita dipilih Tuhan menjadi pendoa di tempat ini juga bukan kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan. Lewat hidup kita itu tadi. Tuhan mau tempatkan kita menjadi penabur-penabur yang baik. Penabur-penabur yang berhasil. Lewat apa? Lewat doa kita. Lakukanlah doa dengan ikhlas. Jangan hanya sebagai tradisi. Ataupun itu hanya kewajiban. Ya udah setiap hari Senin doa-doalah. Ya, tapi kita tidak fokus. Kita tidak segenap hati. Ya, nanti gak enak sama Pak Sabeng. Gak enak soalnya saya tugas. Tapi Allah mau malah kita melakukannya dari segenap hati kita. Karena dia tahu isi hati kita. Atau mungkin kita menabur dengan cara yang lain. Ya. Nah, dan kalaupun misalnya Tuhan memakai kita untuk menabur di tempat lain seperti tadi. Ada orang yang lebih lemah dari kita dan mereka butuh uluran tangan kita. Di sana juga kita melakukannya dengan segenap hati. Allah mau seperti itu. Dan saya belajar untuk ini Bapak Ibu. Dan saya belajar dari panti ini. Di tempat ini. Ya, luar biasa. Menabur dengan hati. Menabur dengan kasih. Menabur dengan harta benda. Menabur dengan waktu. Bahkan seluruh kehidupan. Gerakkan untuk boleh menabur di tempat ini. Ini memang tempatnya, wadahnya. Ya, ketika kita mendengar kata panti, yang ada di pikiran kita terlintas apa Bapak Ibu? Di sana adalah orang-orang yang butuh dibelas kasihani, butuh disentuh, butuh dipeluk, butuh diperhatikan, butuh dipedulikan. Dan kalau kita ada di sini pada saat siang ini, kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan itu tadi.
Apa yang bisa kita lakukan? Memeluk mereka, menyapa mereka, mengasihi mereka, memberkati mereka, bahkan mungkin menegur mereka dengan kasih. Ya, jadi bukan dengan emosi atau dengan marah, kita panggil. Ya, anak-anak, adik-adik, saya tahu ya di sini para kakak-kakak, para pembina, Anda itu dipakai Tuhan untuk penabur. Bersyukurlah. Tidak semua juga orang dipakai seperti itu. Banyak di luar sana rindu tapi tidak ada wadahnya. Rindu tapi tidak punya kesempatan. Rindu tapi belum Tuhan izinkan. Ya, oleh karena itu ya buat semua pengerja di sini dan kita semua yang ada pada pagi menjelang siang ini. Kita bersyukur ada di tempat ini. Ya, walaupun kami masih bisa memberi hanya sebatas yang bisa kami berikan. Hanya waktu kami, hanya doa kami, hanya itu. Tapi kami percaya Tuhan tetap bekerja. Ya. Dan di sini kita butuh keunitian, butuh kesatuan hati ketika kita berdoa. Ya, sebab firman Tuhan berkata, jika 2 orang, 2-3 orang bersepakat. Ya, 2 orang bersepakat, 2 orang saja bersepakat bisa memindahkan gunung, ya. Tapi jangan salah, kalau banyak bisa juga jadi tidak jadi. Kenapa? Karena tidak bersepakat. Tadi kata kunci sepakat. 2 bersepakat, dikatakan gunung pindah beranjak. Itu beranjak, kata firman Tuhan. Tapi kalau banyak, apakah bersepakat? Jadi kata kuncinya ada sepakat. Jadi kita perlu sepakat, ya. Kalau kita sudah hadir di tempat ini, ya. Mari benar-benar kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh kita untuk memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan dan juga mendukung panti ini. Sehingga panti ini seperti namanya semakin bersinar, semakin bersinar. Saya suka ada satu lagu ya, ini di di booming ya setelah Henny Purwonegoro ya menyanyikan itu. Yesus menginginkan aku bersinar selamanya dimanapun ku berada, ku memuliakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayo kakak.